Kali ini saya hadir di kantor PCNU Muara Enim. Ini mirip dengan sekitar setengah bulan lalu. Ada acara di Islamic Center di Pondok. Nah, kemudian ada silaturahim dengan pengurus di kantor PCNU Balikpapan. Persis seperti ini. Bedanya itu sudah kantor sendiri. Masa pengurus NU bilang MWC, MWC. MWC Majelis Wakil Cabang. Kalau MWC Majelis Wakil Kloset. Kalau tadi saya mendengar ada pengurus NU yang nyalak, tidak masalah itu. Bukan bid'ah juga. Ini kadang-kadang sekarang ya Allah pengurus NU itu kalau sudah dapat ya ngurusin NU ada komputer, selesai jadi pengurus komputernya dibawa pulang. Ini apa ya ada itu, Pak? NU ini ibarat produk, itu kayak sembako, pasti dibutuhkan. Pak, Kiai di sini ngomong, wes ora NU-NU-an. Masih ada yang begitu nggak? NU itu dan Muhammadiyah sejak dulu kerjasamanya baik. Muhammadiyah membangun rumah sakit, menyiapkan rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdlatal ulama'i jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil adqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Muara Enim, Kiai Miftah Kafrawi, Ustadz Haji Kumyadi, Sekatib Syuriah, kemudian jajaran Tanfidiyah, juga jajaran pengurus MWC yang hadir, serta hadir bersama kita Wakil Ketua PWNU Sumsel, Banom dan lembaga yang hadir, semuanya saja insya Allah yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Wabil khusus Menteri Perhubungan yang menjadi sabab saya datang ke sini, Kiai Haji Supin. Ya, ini Menteri Perhubungan. Ya, Al-Asqor. Ini tetap harus jadi pengurus NU, ya, minimal jabatannya Menteri Perhubungan. Ya. Pada pagi atau menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat silaturahim di PCNU Muara Enim. Yang saya sudah dengar bahwa PCNU ini sedang ikhtiar membangun gedung. Dan kemarin dapat bantuan katanya dari Jakarta untuk sudah buat bikin pondasi. Alhamdulillah. Itu jauh lebih baik daripada hanya peletakan batu pertama, tapi sesudah itu tidak ada kelanjutannya. Ya. Karena sudah ada pondasi, sudah ada tiang, begitu kan? Dan saya dengar tanahnya juga sudah milik NU, sertifikat wakaf atas nama perkumpulan NU.
Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi ini saya diminta untuk silaturahim oleh Rais Syuriah, sekaligus memberikan semacam pesan-pesan. Saya memang selalu mengatakan, kalau ada acara organisasi, saya minta sekaligus dirangkai dengan acara di pondok. Sebaliknya, kalau ada acara di pondok, di majelis, saya minta pengurus PC, MWC, PW hadir. Karena saya datang tidak sekedar sebagai penceramah, kiai yang memberi nasihat. Saya datang membawa nama PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sudah cukup, jangan ditambahin PBNU Nasional Pusat RI. Karena PB itu pengurus besar, itu artinya nasional. Sudah artinya juga pusat. Nah, karena itulah saya ingin terus melihat bagaimana NU ini berkembang. Karena kalau Bapak, saudara-saudara memperhatikan saya ceramah dimanapun pasti menyebut kata NU. Dan ini yang perlu kita lakukan. Kalau itu ada acara-acara, kecuali khutbah Jumat. Ya, kecuali khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu kan sifatnya umum, betul apa tidak? Nah, tapi kalau non itu, saya bahkan acara di kantor pemerintahan saya sebut tentang ajaran NU. Saya singgung, ya, cuman prosentasinya saja, kan gitu kan? Kita harus bisa menempatkan diri. Nah, kali ini saya hadir di kantor PCNU Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Ini mirip dengan sekitar 10 hari atau yang saya lupa persis ya. 10 hari itu seminggu lalu mungkin. Ya, setengah bulan lalu di Balikpapan. Begini, ada acara di Islamic Center di pondok. Nah, kemudian ada silaturahim dengan pengurus di kantor PCNU Balikpapan. Persis seperti ini. Bedanya itu sudah kantor sendiri. Hanya di sini masih ngontrak. Ya. Tapi saya itu kok tidak khawatir. Karena kalau melihat bahwa NU ini semakin bersemangat, ya masa NU yang merupakan organisasi besar kok nggak bisa punya kantor, itu aneh. Mungkin Sukin yang majelisnya namanya Miftahul Huda aja bisa, kan begitu ya. Kiai-kiai pada bisa punya pondok, masa untuk NU nggak bisa? Itu kan sama dengan orang yang rumahnya bagus tapi masjid dan musolanya jelek, gitu loh. Jadi perumpamaan kita ini pengurus NU yang punya pondok bagus, majelis bagus, kok tidak punya kantor NU, itu seperti perumpamaan kita punya rumah kita semua besar bagus, tapi musola kita, masjid kita jelek, bahkan nggak ada musolanya. Nah, itu perumpamaannya. Ya supaya dipikir aja, coba pantas apa enggak gitu loh. Nah, karena kita bisa menyisihkan sesungguhnya dari pondok kita, majelis kita untuk NU. Lah karena jamaah kita di pondok, di majelis itu NU semua. Kan begitu. Nah, yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat ini dan pada diri kita, sesungguhnya memperjuangkan NU, berjuang di NU itu sama dengan berjuang untuk Islam. Membesarkan NU dengan kantornya, dengan kegiatannya, itu sama dengan membesarkan masjid, mensiarkan masjid, sama. Hanya kalau di NU itu kita lebih khusus. Kalau di masjid, walaupun mayoritas jamaahnya NU, mungkin di sana ada jamaah yang bukan NU, kan begitu kan? Ya. Tapi kalau di sini insya Allah NU semua. Lah, hari ini saya datang dalam rangka berbicara bagaimana kita semua, terutama di NU Muara Enim, melakukan apa yang saya menyebutnya dalam bahasa Arab gerakan taqwiyatul jam'iyah wa tansiqil harakah. Bagaimana kita harus melakukan
takwiyatul jam'iyah. Takwiyah itu memperkuat. Bahasa orang sekolahannya melakukan empowering. Apa namanya? Empowering terhadap organisasi ini. Kalau NU-nya itu bagus. Ya. Yang perlu dilakukan bagaimana potensi-potensi yang luar biasa ini membuat NU kuat, gitu loh. Karena sesungguhnya saya sering katakan, NU ini kalau produk itu sesungguhnya barang laku. Kalau sampai kemudian produk ini tidak laku atau orang tidak tahu produk ini, itu kemungkinannya dua ya. Pertama ya, pengurus NU-nya memang tidak ada di situ yang hidup, atau kedua pengurus NU-nya ada, tapi begitu sesudah dapat SK, sesudah dilantik, tidur. Mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Diam saja. Tidak mau melakukan apa-apa. Ya, kalau tidak ada pengurus NU, ya mungkin agak maklum. Kenapa di sini kok tidak ada pesantren atau terdengar bendera NU, atau nggak ada pengurusnya, Pak? Oh ya, masih rada maklum. Tapi kadang-kadang menarik. Kadang-kadang ada di satu daerah tidak ada pengurus NU, tapi ajaran NU-nya hidup. Paham apa tidak? Ada juga di satu daerah yang ajaran NU-nya hidup di pesantren-pesantren, tapi NU-nya, MWC-nya, rantingnya, PC-nya mati. Nah, ini aneh juga ini. Berarti tidak ada yang kedua, saya katakan tansiqil harokah, koordinasi gerakan. Lah itulah sesungguhnya yang perlu dilakukan, mengaitkan, mengkoordinasikan NU struktural dengan NU kultural. Nah, yang hadir ini kan NU struktural ini. Saya mau tanya, lebih banyak mana NU itu yang struktural apa kultural? Lu banyakan kultural. Kiai-kiai pondok, ustadz-ustadz musola. Nah, ini harus nyambung. Tugasnya daripada NU struktural adalah menjam'iyahkan jamaah ini. Menjam'iyahkan itu mengorganize jamaah-jamaah yang kultural supaya mereka nyambung sama yang struktural. Ya betul, tadi Kiai Miftah bilang NU di sini belum seperti di Jawa, jelas. Dari kantornya aja kelihatan. Minal ngenesin. Kalau di Jawa, di Madura, top. Ada kantor MWC yang bangunannya 2 lantai, besar sekali, bahkan halamannya luas, bisa menampung 3.000. Waktu saya pengajian di Sreseh, itu ada tuh di YouTube, kalau dicek itu pengajian saya di Sreseh, itu kantornya besar. Itu jamaah yang hadir bisa halaman kantor RU bisa menampung 3.000. Itu padahal MWC loh, pakai C, jangan MWC. Kemarin di Balikpapan sama di Lombok masih ada yang bilang MWC. Saya tegur, MWC. Itu padahal yang jadi MC itu ya pengurus itu. Masa pengurus NU bilang MWC, MWC. MWC majelis wakil cabang. Kalau MWC majelis wakil kloset. Repot ini, masa NU kok MWC. Nah, itu hal-hal kecil itu harus diluruskan. Paham apa tidak? Ya. Ini saudara, kalau di Jawa, di Madura top lah. Bahkan ada NU ranting. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Itu di daerah Kroya. Kroya itu beda sama Korea loh ya. Kroya itu adanya di Cilacap.
itu ranting muslimat mengundang saya. Muslimat ini bukan NU-nya. Muslimat kan Banom, di bawah NU kan. Muslimat itu punya Rodotul Atfal, punya SD, punya klinik, Pak, dan punya untuk Darul Aitam. Darul Aitam, Darul Hadonah itu ya panti asuhan lah. Ranting luas itu. Karena memang Cilacap termasuk daerah yang gerakan koin NU-nya paling sukses di Jawa Tengah. Yang 1 bulan rata-rata terkumpul 1 kabupaten itu koin NU 1,5 miliar. Setahun itu mereka menargetkan 20 miliar. Makanya di sana jangankan kantor PC, kantor MUWC, ranting saja bagus-bagus. Dari mana? Dari koin NU. Lah koin NU ini bukan hanya dari pengurus yang memulai, tapi bisa besar karena NU kulturalnya ikut terlibat. Lah ini sesungguhnya. Lo NU ini barang laku. Kalau kita sudah menyentuh dan mau bergerak pelan-pelan. Kalau mungkin di kota katanya belum kuat, dimulai dari MWC mana yang kuat, lama-lama akan kuat. Saling support. Koin, kaleng susu itu loh, kaleng susu, tahu kan ya? Atau ya sejenis kaleng susu Denko yang agak besar, tek dibolongin. Kalau sisa belanja 1.000, 2.000 masukin. Kembali buat ngerokok itu loh, kurangi rokoknya. Buat masukin plek. Ternyata besar. Setahun hampir 20 miliar. Ada 1 MWC yang bisa 200 juta. Maaf, sebulan 200 juta 1 MWC. Kalau di total setahun tadi saya bilang besar. Nah itu bisa hebat. Nah kenapa bisa hebat? Karena tadi ada yang namanya tansiqil harokah, koordinasi gerakan antara NU struktural dengan NU kultural. Diajak. Kalau kita mau mulai bisa, Pak. Ini kan masalahnya, mohon maaf, mindset kita ini di NU sebagian besar, tidak semua, itu NU itu baru bergerak setiap ada event-event 5 tahunan. Paham kan ya? Iya, paham. 5 tahun baru mulai gerak. Ada al-harokah al-pilkadaiyah. Gerakannya event-event pilkada. Al-bid'ayah. Al-harokah al-pilpresiyah. Gerakan begitu pilpres. Al-harokah al-pilegiyah. Nah, kalau tadi saya mendengar ada pengurus NU yang nyalak, tidak masalah itu. Bukan bid'ah juga. Pengurus NU nyalak itu bukan bid'ah. Tapi jangan jadikan pencalekan atau pilkada atau pilpres sebagai tujuan utama. Dia hanya sebuah fase yang harus dilalui gitu saja. Saya ngasih contoh sederhana. Misalnya kita ini NU punya tujuan kita di sini, di ujung ini. Apa tujuan kita? Tujuan kita itu kan NU itu kan sederhana saja. Pertama, menjaga mendakwahkan Islam yang tadinya mendakwahkan dan memperjuangkan Islam aswaja yang rahmatan lil alamin. Ini supaya tetap ada di Indonesia. Yang kedua, tujuan NU adalah bagaimana NKRI itu sendiri tetap utuh. Cuma 2, Pak. Memperjuangkan Islam aswaja itu ya lewat madrasah, lewat pesantren. Bagaimana masyarakatnya Islam aswaja ini tercukupi dari sisi keagamaan, spiritual, lewat Lailatul Ijtima, ngaji, kan begitu. Tapi juga secara sosial, ya ekonominya bagus. Maka dulu ada gerakan Mabadi Khaira Ummah, ada gerakan sosial Mabarot lewat LPNU. Nah, hadirin,
Ini yang pertama. Kalau orang fokus semacam ini bisa. Saya itu kemarin bercerita, atau tadi malam yang saya cerita ya, di tempatnya Kiai Sukin, bahwa di Madura ada satu kecamatan namanya Srese, Gapura. Saya sudah 2 kali atau berapa kali ke sana. Ya, itu mereka MWC punya aset sekarang luar biasa, gedungnya hebat mewah. Awalnya mereka mengumpulkan uang 400.000, itu tahun 2012. Kalau sekarang mungkin 400.000 itu kalau di nominal ya paling 10 juta. 10 juta kecil, Pak. Kalau katakanlah dulu tuh 400.000, sekarang 10 tahun sudah lewat, 400.000 kira-kira berapa? 4 juta gitu ya paling ya. Paling berapa namanya? 4 juta. Mahal-mahalnya 10 juta. Gampang apa enggak kira-kira? Gampang. Dia kemudian membuat BMT, Baitul Mal, ya, simpan pinjam warga. Sistemnya jemput bola. 10 tahun berjalan, sekarang 11 tahun. Sekarang mereka punya cabang 100 BMT di seluruh MWC di Jawa Timur. Awalnya dari satu kabupaten, namanya Sumeneb. Nanti bisa cek ceramah saya di Sumeneb. Yang mengelola adalah pengurus lembaga perekonomian NU MWC, urunan 400.000, simpan pinjam. Kalau ada anggota yang butuh modal dimodalin, banyak yang nabung, kemudian berkembang karena memang yang ngurus ini fokus. Dia santri Sidogiri, Sukorejo, kuliah ekonomi, betul-betul ngurusin. Sekarang asetnya Anda mau tahu berapa? 750 miliar. Nah, ini saya ceritakan supaya ngerti. NU itu bisa begini. Nah, makanya harus dirubah mindset kita. Dia punya semacam mart besar yang saya kemarin resmikan, saya tanda tangani. Atasnya itu buat gedung pertemuan pernikahan, bisa menampung kalau ngaji kalau lesehan kemarin 3.000 orang. Besar sekali, lebarnya 50, panjangnya mungkin 70. Itu mat bawahnya, atasnya gedung pertemuan disewakan. Siapa yang punya? MWC. Keren apa tidak? Lah iya, bisa Pak. Dan ini bukan dari PC, MWC. Jadi nggak perlu kemudian MWC nunggu-nunggu PC-nya, nggak perlu. PC juga nggak perlu nunggu PW-nya. Kalau PW-nya sibuk urusan politik, PC-nya yang hidup. Baru turun gunung ini. Iya, misalnya. Iya. PC, kalau PW-nya sibuk urusan bagaimana nasib selamat jadi komisaris. PC-nya yang penting yang jalan, gitu loh. Kita nggak perlu ngelihat, PC-nya saja tidak hidup, PW-nya jalanin di mana bisa hidup. Itu loh NU. Itu NU begitu. Kalau memang di satu kecamatan di situ potensial, hidupkan dulu di situ. Kecamatan apa sampean? Rempang. Ya di situ hidupkan dulu. Karena memang masanya kuat, hidupkan di situ fokus. Poin NU hidupkan dulu di situ. Nanti jadi contoh. Nanti akan datang MWC lain. Bagaimana kok Rembang bisa hidup? Oh begini. Tiap bulan berapa terkumpul? Alhamdulillah 20 juta. Terus dikembangkan, ada simpan pinjam, luar biasa. Sebab yang jadi nasabah warga NU ini sudah pernah dengar kok, nanti bisa cerita ini. Saya nggak perlu detail ini sudah teknis soalnya. Sudah apa namanya? Teknis. Itu jemput bola. Orang nabung diparanin. Kalau di bank kan ada ATM, kalau butuh tinggal datang ke ATM. Tapi ATM itu kadang-kadang jauh, adanya di kota. Kalau di kampung-kampung susah kan? Nah, bagaimana ketika ini ada, dia butuh uang mendadak malam-malam, harus siap. Itulah namanya trust, kepercayaan. Saya sudah cek beberapa kantor MWC-nya di sana, gara-gara BMT ini, kantor MWC-nya bagus, saya dipamerin ini. Dan waktu itu saya dengar pembagian keuntungan yang diberikan kepada PCNU dari keuntungan yang langsung lah ya, kelihatan
itu sudah 15 miliar. Masya Allah. Ini keuntungan langsung. Oleh PCNU dibangunkan ini, dibelikan mobil. Tapi yang saya salut ketua PCNU-nya itu, orangnya warok, punya mobil dinas. Itu jarang dipakai kecuali kalau hanya kegiatan NU. Kalau dia nyambung NU dan keluarga, dia lebih milih diantar ke acara, sesudah itu nge-grab. Ya Allah, cari ketua NU begini nih susah ya. Dia enggak. Ini kadang-kadang sekarang ya Allah, pengurus NU itu kalau sudah dapat ya ngurusin NU, ada komputer, selesai jadi pengurus, komputernya dibawa pulang terus. Ini apa ada itu Pak? Motornya dibawa pulang. Nah, kalau mindsetnya masih begini, yang didapat pasti bukan keberkahan. Hati-hati. NU itu berkahi, tapi juga malati. Nah, gitu. Bisa membawa keberkahan, tapi juga bisa membawa apa tadi? Ya, walat sama pengurus yang gak bener. Nah, makanya hadirin, ayo kita mulai lakukan gerakan penguatan. Lewat apa? Lewat koordinasi. Pelan-pelan, Pak. Saya katakan, kalau sampai di satu kecamatan, satu kabupaten NU nggak hidup di Indonesia, itu aneh saya. Sekali lagi, saya itu punya keyakinan karena saya tahu NU ini ibarat produk, itu kayak sembako, pasti dibutuhkan. Jualan sembako itu pasti laku nggak kira-kira? Pasti, orang semua makan, pasti cari beras, pasti cari minyak sayur, pasti cari telur. Itu kan sembako yang utama kan? Itu kebutuhan pokok. Lah, perumpamaan NU ini seperti itu. Masyarakat itu butuh bimbingan spiritual, Pak. Wong memang mayoritas pengurus orang Indonesia itu Islam. Dari 100% penduduk Indonesia yang muslimnya hampir 90%. Dari 90% itu yang muslim penduduk Indonesia, yang NU itu 60%. Berarti sekarang warga NU itu kurang lebih 120-an persen. 120 juta. Wah, ini ibarat barang, ini semuanya ini nyari sembako gitu loh. Semuanya butuh makan. Kalau sembako itu adalah kebutuhan biologis, ya. Kalau keagamaan, bimbingan keagamaan itu adalah kebutuhan spiritual. Orang Indonesia kan semalam saya bilang, itu dasarnya orang Islam, dia pasti pengen belajar agama. Bagaimana dia tahu agamanya? Bertauhid yang benar, belajar fikih, tata cara sholat yang benar, berakhlak yang benar, dia cari. Itu ada semua diajarkan di NU lewat pesantren dan majelis ilmu. Lah, begitu nyambung dengan kiainya, lah tinggal kita pegang. Kalau kiainya NU enak, maka itu kita perlu kumpul silaturahimi pengurus NU ini ke kiai-kiai yang belum nyambung. Pak, kiai di sini ngomong, wes ora NU-NU-an. Masih ada yang begitu nggak? Hah? Hah? Ya. Atau mungkin karena nggak masuk pengurus akhirnya kesel gitu ya. Nah ini yang salah. Wong kita ini jadi pengurus atau tidak itu cuman masalah gantian saja. Apa kemudian kalau kita nggak jadi pengurus itu kemudian kita berhenti jadi NU? Berhenti jadi NU itu kan sama kayak berhenti jadi Islam ya, betul apa tidak? Lah iya, mosok begitu. Ya ini yang salah itu. Nah, orang itu kan tinggal gantian saja. Lah itu kenapa ngurus NU itu bareng-bareng. Kalau zaman dulu orang itu tidak harus kemudian masuk semua jadi struktur Suriah atau Tanfidiyah. Yang tidak bisa aktif sekali mungkin masuk di Akwan, di Akwan. Nah, saya akan membantu di Akwan. Ada yang masuk di Mustasyar, tetap nyupot. Apa kalau sudah nggak jadi pengurus nggak ngisi koin NU kan gitu kan?
Nah, kita itu melihat NU besar ya senang. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, PBNU dalam konteks ini juga sama. Kalau melihat NU di cabang-cabang MWC termasuk provinsi maju, PB itu udah seneng, Pak. Nggak minta misalnya ada PC itu punya rumah sakit, punya kampus. Itu kalau sudah di kayak Sidoarjo, Surabaya, itu asetnya hebat dong, sudah punya rumah sakit, punya kampus. Di Malang itu punya Unisma. Ya Allah, hebat-hebat di sana. Jadi ketua PCNU kalau di sana kalau punya acara tinggal ngomong rumah sakitnya, tolong dibantu nyumbang. Butuh apa Kiai? Butuh snack dari rumah sakit NU. Butuh transportasi penjemputan Kiai dari PB. Oh baik, yang jemput dari kampusnya Unisma, misalnya gitu kan. Loh, kalau di Semarang Unwahas. Loh, saya itu kalau misalnya katakanlah pengurusnya nggak punya mobil, ngomong ke Sespri atau katakan ngomong ke saya, itu semua siap jemput. Itu mereka merasa itu kita ini punya NU kok, punya apa namanya Nahdlatul. Nah, NU ini kayak gini nih, PBNU sudah seneng, Pak. Nggak minta apa-apa PBNU. Dia paling dijemput gitu aja, paling apa namanya dijemput. Kemaslahatannya semua untuk NU di cabang masing-masing. Nah, disitulah paling nanti pengurus PC-nya jadi ya pengurus BPP di kampus gitu loh, sambil melihat Rois Surya pengurus BPP ya dapat nggak banyak juga, BPP paling berapa lah kalau kampusnya maju, karena wajar Rois Suryahnya cerita ke sana kemari, saudara-saudara ayo masukkan anaknya kuliah di kampus NU kan gitu kan ya, kita sudah punya rumah sakit ya. Kalau kemudian Suriah Roisnya itu dikasih 3.000 atau 5.000 sebulan, ini wajar. Itu kalau bahasa sekarangnya komisaris gitu. Ya itu karena capek ke sana kemari. Ya. Begitu loh. Ya, jangan selama ini kita ini yang asetnya banyak tidak dimanfaatkan. Nggak bisa bikin rumah sakit, kantor aja nggak bisa. Itu kan suka jadi guyonan dulu. Jadi guyonan. Guyonannya apa? Ya, NU itu dan Muhammadiyah sejak dulu kerjasamanya baik. Muhammadiyah membangun rumah sakit, menyiapkan rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Apa enggak? Itu kan kerjasama yang luar biasa ya. Ya Allah. Itu saking bodohnya pengurus NU apa bagaimana itu? Nah, coba kayak gitu, mestinya harus kita bangun. Loh, padahal NU-nya banyak, Pak. Gus Dur itu tahun 80-an itu pernah punya tamu peneliti dari luar negeri. Saya lupa namanya, Martin van Brunesen apa yang dari Australia, saya lupa. Jalan dari Jakarta sampai Jawa Timur. Orang NU itu dulu belum punya kesadaran bikin plang-plang. Kalau di Indonesia ini kan terkenal senang bikin plang, walaupun orangnya hanya 5 itu kan LDII. Betul apa tidak? Orangnya 5 bikin plang ya, LDII besar. Ya kalau NU orangnya 2.000 ya nggak bikin plang. Kan begitu kan? Muhammadiyah termasuk yang sadar bikin plang. Saya keluar tadi dari tempat Kiai Sukin, keluar sebelah kanan SD apa PD Muhammadiyah kan? Ayo sudah punya itu sekolah dasar. Oh, Muhammadiyah sudah punya. Lah waktu itu sang peneliti ini lihat, loh Muhammadiyah kok saya yang banyak yaitu pelangnya. Kata Gus Dur, yang tidak ada pelangnya NU semua ya. Acur. Nah, yang tidak ada pelangnya NU semua. Nah, apakah guyonan Gus Dur ini mau Anda lanjutkan terus gitu? Ya. Itu kan sindiran halus itu. Ya. Maka mestinya di gang masuknya Kiai Sukin pasang pelang NU. Itu Kiai Sukin pasang pelang NU. Ukuran berapa kali berapa di dekat sini. Ini ya. Walaupun ini kantor ngontrak depan pasang pelang NU. Ya. Cuman di bawah tulis kecil ngontrak. Gitu lah. Gitu. Nah, harus Pak supaya bangga. Itu pelang itu penting. Urunan semua. Nah, hadirin,
maka ayo kita sama-sama membangun organisasi ini yang bisa dipercaya. Karena menurut saya kuncinya itu kepercayaan. Seringkali ada PC, MWC maju dan sebaliknya tidak maju. Itu ya sebabnya karena menurut saya kesimpulannya ada atau tidak adanya trust, kepercayaan. Kalau pengurus di satu tingkatan sudah dapat kepercayaan atau trust dari masyarakat, dari jamaah, insya Allah maju. Tapi kalau udah nggak dapat kepercayaan, biasanya begini, masyarakatnya males nyumbang. Males aku ngumpulin koin NU nyumbang, duitnya dipangan pengurus. Naudzubillah min dzalik. Kalau katanya uangnya yang make hanya pengurus, yang menikmati pengurus, nggak kelihatan apapun. Dapat hibah dari pemerintah, duitnya nggak jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam. Cuman buat bagi-bagi gitu. Padahal mestinya kalau mereka ngerti, ya dia ngerti, oh ini katanya hibahnya buat kegiatan kiai. Oke, buat kegiatan. Tapi kemudian uang itu dikumpulkan. Ada pertanggungjawaban buat beli snack, buat penceramah atau apapun. Kan nggak semuanya harus habis. Betul apa tidak? Snacknya mungkin snacknya dari saya, tapi uang itu kumpulin jadi kas. Kemudian tiang ini tadinya baru berapa, ini ada hibah dari pemerintah jadi. Lah pemerintah itu akan menghargai NU, setahu saya. Kalau memang gerakan kitanya kelihatan Pak, nyata. Lah kalau di sini mungkin pemerintah itu belum bagus hibahnya, berarti ya kemungkinan karena di sini dianggap NU-nya belum hidup ya. Tapi maksud saya Muara Enim kalau saya lihat minyak dan batu bara kan luar biasa. Lah duit hibah itu kan mestinya diberikan ke NU sebagai ormas besar. Lah itu kemana uang itu? Kalau nggak jelas, lebih baik buat NU kelihatan jadi madrasah, kelihatan jadi sekolahan, kelihatan jadi gedung, kelihatan jadi katakanlah panti asuhan, itu kelihatan jadi ya minimarket NU. Itu kan namanya ada amal usaha NU. Ada panti asuhan, ada klinik, syukur-syukur ada rumah sakit. Kalau ada sampai kayak begitu, insya Allah dengan sendirinya banyak bantuan yang datang, bantuan alkes. Kalau sekolahan itu bantuannya macam-macam. Ini kan ada tadi kan guru itu tahu itu. Nah, tapi jelas sekolahnya Ma'arif kata saya. Apa namanya? Ma'arif NU, kampusnya Ma'arif NU. Itu. Setengah bulan lalu saya bareng Gus Faris sudah kesini kan, menerima wakaf dari orang Berau, Kalimantan. Ini bukan pemerintah Pak, perseorangan, 2 orang. NU menerima wakaf. Di sana dibangun pondok, masjid dan nanti selanjutnya macam-macam. Nilai tanahnya, luas tanahnya 5 hektar. Nilainya mungkin lebih daripada 5 miliar. Bikin acara mendatangkan saya itu untuk mendatangkan saya dan perapian macam-macam. Ngomong tuan rumahnya, ini karena tadinya tuh bekas galian batu bara, diuruk segala macam, diratakan sampai bikin acara, pakai videotron hebat, semua datang ribuan orang. Dia bilang perataan segala macam, semuanya kiai ini semuanya habis 1 koma. Pribadi cuma 2 orang. Kenapa dia bisa mau begini pada NU? Percaya. Ini konteksnya percaya. Nama pondoknya dikasih nama An-Nahdiyah. An-Nahdiyah pasti bukan Persis, pasti bukan Muhammadiyah. Mau nama pondoknya saja apa? An-Nahdiyah. Nah ini kepercayaan. Di situ kemudian diklat Sarbansor tambah banyak. Beliau itu kalau dapat gusuran tanah, saking senangnya sama NU, langsung beli seragam Banser 200. Bikin pelatihan dibiayai semua. 1 orang. Dan hebatnya ini bukan anggota dewan, bukan calon bupati, bukan pengusaha. Awalnya tukang kayu ini loh, tukang kusen.
orang kampung dari Jawa Timur sana, Blitar apa Mojokerto saya lupa, itu punya uang beli tanah, karena datang udah lama. Ternyata tanahnya apa, terdapat kandungan apa namanya, batu bara, dibeli oleh Brokol atau ya Sinarmas, itu nilainya fantastis. Dia karena udah haji sudah apa sudah, dia cuman pengen bagaimana punya tinggalan wakaf untuk pesantren masjid, dan itu diserahkan kepada NU. Nilainya fantastis lah. Kalau saya sebut uang 5 hektar, saya lihat wih luas sekali. Kenapa bisa begini? Percaya. Nah, jadi tidak perlu pesimis kita ya. Apalagi kita baru mikir, wah saya kalau ke PC jauh 3 jam, kalau ke MWC jauh 3 jam. Ya sudahlah, hidupkan dulu di MWC kita. Ya ke PC-nya ya sesekali gitu kan, nggak apa-apa. Kalau ada dari PBNU datang kan gitu baru datang. Tapi ya di MWC-nya itu dihidupkan dengan sendirinya nanti. Nah, PC juga di kota. Saya tahu tantangan di kota lebih berat. Kiai Miftahnya ada Kiai Sukin, tolong bantu bareng-bareng PC. Ya nanti sumbangannya disupport dari MWC, nggak apa-apa, karena itu kan kantor PC itu kan namanya juga wajah kita, betul apa tidak? Wajah kita. Jangan kemudian MWC biarkan saja itu urusan yang di kota, bantu bareng-bareng. Kalau ternyata sumbangan yang dari MWC lebih besar, ya nggak apa-apa juga. Dari kampung-kampung, memang kantong warga NU di sana. Nah itu kenapa saya katakan kita ini butuh kiai-kiai seperti Kiai Sukin ini untuk juga mengisi ya kiai ulama-ulama kiai NU di kota, Pak. Karena orang kota itu kan rata-rata pendidikannya tinggi, betul ya. Kedua, punya resort, sumber daya, keuangan dan lain sebagainya yang bagus, harus kita isi. Harus ada yang mau berkhidmah di kota. Nah, ternyata beliau juga bisa kok, alhamdulillah. Nah ini dari saya supaya nggak terlalu kelelahan ya. Sudah 1/2 jam lebih, moga-moga manfaat. Terima kasih sudah ketemu. Nanti saya nyambung ke tempat mana nanti itu ya? Ya Tanjung Enim. Dah, moga-moga kita doakan semua ikhtiar pengurus NU cabang ini untuk pembangunan kantornya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala.